Semangat pagi, yes. Semangat pagi dan selamat malam, yes. Oke. I'm happy to be here. Kembali lagi bersama saya, Alvin Kurniawan. Ya, dan kali ini kita ketemu lagi di acara Saturday dari TML Community. Ya, oke, semangat pagi dan selamat malam teman-teman yang baru join. Boleh di-remind lagi juga mungkin sahabat-sahabat kita yang lain untuk bisa bergabung di acara kita malam hari ini di IG Live TML Community Saturday. Ya, oke. Ya, kembali lagi bersama saya Alvin Kurniawan sebagai host kita malam hari ini. Dan hari ini kita punya topik ya yang menarik ya. Saya mungkin bisa input judul ya di sini. Oke, judul kita hari ini adalah ya, career yes, family yes. Oke. Ya. Oke, saya sudah taruh judulnya ya. Career yes, family yes. Oke, selamat bergabung ya buat teman-teman semua ya yang saat ini sudah join di live kita. Oke, sudah ada beberapa ya. Ada Bu Dian, ada Bu Eli Yunus ya. Ada Pak Toto, ada Pak Sadewa Brata, Pak Dewo, wow, selamat malam ya. Bu Risma juga sudah join. Oke, so sambil menunggu ya, oke, saya pastinya pengen remind lagi bahwa TML Community hadir supaya kita semua itu bisa mencapai potensi terbaik kita di dalam dunia marketplace kita. Tentunya basis yang kita percaya dan kita pegang adalah basisnya teosentrik. Karena apa itu teosentrik ya? Berdasarkan ketuhanan kita gitu, spiritualitas kita. Karena dari situlah dasar segala sesuatunya. Kalau kita mau perform yang terbaik, tapi kita tidak bermulai dari Tuhan dan tidak hasil dari semuanya itu tidak kembali ke Tuhan, ya sebenarnya itu buat apa? Jadi itulah dasar kenapa TML Community ini yang memang basisnya adalah teosentrik di marketplace. So, bersama saya juga udah ada sebuah buku ya, TML Invitation to TML. Ini adalah buku karangan Pak Eloy Zaluku, di mana buku ini juga sangat baik sekali menjadi landasan buat kita di dunia marketplace, bagaimana melakukan segala sesuatu dengan dasar teosentrik, tapi juga dengan dasar motivasi yang benar begitu ya. Ya, bagaimana kita bekerja boleh maksimal, karena nggak melulu kalau kita ngomong spiritualitas nggak berarti bahwa kita bisa otomatis punya motivasi kan gitu. Dan seringkali kalau kita bicara motivasi seringkali juga tidak sejalan dengan teosentrik. Nah, jadi buku ini benar-benar bagus sekali mengupas keseimbangan antara teosentrik and motivation, dan juga ada leadership di sana. Ya, ini sudah menginspirasi saya, dan saya harap teman-teman juga bisa dapatkan buku ini. Silakan hubungi aja DM TML Community kalau memang Bapak Ibu sahabat semua berminat ya. Dan hari ini kita punya topik ya. Kita kembali ke IG Live kita hari ini ya. Kita punya topik yang menarik, yaitu career yes, family yes. Ya, karena kenapa topik ini menarik menurut saya ya perlu sekali ya, karena seringkali ini jadi challenge buat kita yang ada di marketplace ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara career and family. Nah, dan narasumber kita ini saat ini adalah Pak Yanto Widodo. Pak Yanto Widodo. Wow, ini saya waktu tahu narasumber ini dan kemudian saya terima profil beliau. Wow, ini saya langsung dalam hati, wow, ini narasumber yang luar biasa yang memang saya beruntung sekali bisa menjadi host untuk beliau pada malam hari ini. Saya langsung aja ya, Pak Yanto, kita hari ini. So, oke, Pak Yanto, bisa bergabung, Pak? Halo, Pak Yanto. Halo Pak Alvin, selamat malam Pak. Yes, oke, selamat malam. Wow, oke. Thank you Pak sudah menjadi
jadi narasumber kita nih malam hari ini. Wah, thank you juga nih Pak untuk diundang Iya, undangannya nih. yes, yes, yes. Oke, oke. Suaranya kedengeran nggak Pak ya? Suara terdengar Pak, jelas Pak. Oke, oke. Ya takutnya Oke, internet aja. iya, 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 betul, betul. Oke, oke, Pak Yanto, ini by the Ya, way kita punya topik yang menarik ya, career yes, family yes, ya, dimana ya, saya merasa bahwa kalau kita ngobrol lah ke sesama teman-teman di dunia marketplace seringkali ini jadi tantangan ya. Bahkan kalau kita baca beberapa cerita-cerita tokoh-tokoh yang hebat-hebat pun seringkali sukses di karir, tapi ya banyak lobangnya lah di keluarga begitu ya. Dan ini melakukan ini seimbang ini nggak mudah gitu, apalagi kalau kita bicara theocentric motivation begitu ya, atau theocentric family, dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini suatu tantangan loh Pak gitu ya, karena seringkali ketika mendapatkan yang sesuatu kita mengorbankan yang lain ya Pak Yanto ya. iya. Oke, nah ini kita pengen banyak belajar hari ini, dan saya sambil bacakan juga ya profil Pak Yanto saat ini bekerja di Commonwealth Bank ya, Commonwealth Bank sebagai Executive Vice President ya, Head of Risk and Control Management, dan sebelumnya di Commonwealth juga Senior Vice President Head of Corporate Shared Services ya. Nah, ini dan sebelumnya juga pernah di Bank Danamon sebagai Vice President juga, Group Head Procurement Division ya. Dan jadi sekarang karirnya belakangan di perbankan ya, Pak Yanto ya. Iya nih Pak. Wah, ini boleh cerita sedikit Pak? Hmm, Mungkin aktivitas apa yang dilakukan di posisi yang sekarang, ruang lingkup Bapak seperti apa? Ya, sambil kita berkenalan lah. Mungkin apa pendengar-pendengar kita kan juga pengen kenal nih Pak. Apa yang Bapak lakukan sehari-hari di posisi Bapak sekarang Pak? siap, siap Pak. Jadi ini saya kayak lagi interview nih Pak ya, sama Pak Alvin. Ya, iya, Oke Pak Alvin, thank iya you. Pak, silakan. Ya sebenarnya saya waktu dikasih Pak Alvin temanya agak ngeri sih Pak. Maksudnya career yes, family yes gitu ya. Jadi ini kita sharing aja. Saya tentu bukan Ya, orang yang sempurna Pak. Maksudnya belum juga karirnya yes, family-nya yes sebenarnya. Jadi nanti kita sharing cerita-cerita aja lah Pak ya. iya, siap Pak. Kita Oke, sharing, oke. betul, setuju. Oke, oke. Eh, Thank you Pak Alvin. Jadi ya memang sekarang saya tuh per Juni kemarin, per 1 Juni sih sebenarnya masih baru nih. Saya kemudian dikasih role yang baru gitu ya. Jadi saya sekarang memang pegang risk and control management Pak di divisi operation. Oke, Jadi ya, kerjanya apa ya? Itu kontrol Pak. Jadi saya melakukan kontrol atas semua transaksi yang ada di bank gitu. Misalnya nih, hmm, monitor eh, transaksi-transaksi yang mencurigakan gitu Pak. Misalnya nih Pak Alvin, contohnya gampang nih, Pak ya, Alvin ini waktu buka rekening, profilnya itu sebenarnya dilihatnya adalah pengusaha properti gitu Pak ya. Kemudian ya, income-nya waktu Bapak tulis misalnya income-nya sebulan 100 juta misalnya. Kemudian Bapak ya, di situ biasanya kan diminta Pak, sebulan transaksi berapa kali sih gitu, dan biasanya berapa gitu kan ya. hmm, Nah, di situ ada tuh. Nah, tim saya ini sekarang tuh melakukan kontrol, Pak. Tiba-tiba misalnya Pak Alvin terima uang 10 miliar misalnya. Terus kemudian Bapak melakukan transaksi dalam 1 bulan lebih dari 10 kali. Padahal misalnya Bapak tulis biasanya sebulan hmm, hanya 10 kali. Bapak melakukan transaksi 20 kali misalnya. Kecil-kecil tapi banyak hmm, gitu ke rekening-rekening orang. Nah, itu tim saya tuh akan langsung hmm, alert tuh Pak. Wah, Pak Alvin nih harus dicek nih, hati-hati nih, profilnya berubah hmm. nih gitu. Jangan-jangan dari Mencurigakan ya. iya, jangan-jangan dari pengusaha sekarang jadi money laundry gitu ya, atau misalnya Oke, melakukan praktek-praktek yang nggak benar gitu Pak. Jadi itu salah satu contoh lah gitu. Ya, oke, jadi oke, jadi saya melakukan kontrol antar semua transaksi yang terjadi di bank lah gitu. Kita sekarang role saya tuh ke situ Pak. oke, Sebelumnya oke, sebelumnya mantap. saya lebih ke head corporate service itu lebih ke back office sebenarnya di finance. Jadi itu lebih mengontrol tentang pengadaan barang dan jasa Pak untuk seluruh bank gitu ya. Jadi semua Hmm, tersentralisasi. Jadi kalau di tempat kita itu hmm, tersentralisasi di satu hmm, tempat. Jadi kita harus kontrol karena belanjanya kan lumayan gede Pak. 1 tahun tuh bisa hmm, triliunan gitu ya untuk semua barang dan jasa. Jadi kita harus jagain supaya nggak terjadi
transaksi-transaksi yang aneh-aneh, tendernya juga dilakukan secara benar gitu ya. Nggak ada hengki-pengki Oke. di dalamnya, nggak ada orang korupsi gitu ya, nggak ada Iya, iya. Berarti termasuk main kayak audit belakang. juga dong ya, Pak ya? Tapi saya transaksionalnya Pak, jadi saya yang melakukan Oke. tender-tendernya. Kemudian saya Oh, juga oke, oke. incas buat melakukan pembayaran, jadi pembayaran ke seluruh vendor maupun ke karyawan itu juga ada di tim saya dulu gitu ya. Kemudian Oke. ya monitoring vendor manajemen lah segala macam gitu-gitu. Itu sih Pak. Jadi Oke, oke. ya Wow. Hmm, kalau cerita karir, luar biasa. ya saya mulai karir saya tuh dari bawah banget sih Pak. Jadi kalau Bapak lihat Nah, CV yang itu saya betul. kirim tuh, Iya, iya, iya. Boleh, boleh diceritain, Pak. Jadi kan itu yang tadi saya sebutkan, yang barusan Bapak cerita juga itu adalah yang Bapak lakukan belakangan ini. Nah, iya. saya pengen tanya, gimana ceritanya, posisi sebelumnya ngapain, sampai kok bisa sih, Pak, sampai sampai di titik ini gitu loh, Pak. Mungkin kan kita juga banyak nih dari audiens kita juga yang lagi punya challenge di marketplace-nya masing-masing, pengen juga kan Nah, punya karir yang meningkat pastinya. Termasuk saya nih, Pak ya. Saya juga masih banyak belajar harusnya dari Pak Yanto. Nah ini gimana Pak? Ceritanya mungkin dulu itu startnya gimana sih Pak sampai bisa di posisi ini? Silakan Pak. ya, saya tuh mulai kerja pada saat saya masih kuliah sebenarnya Pak Alvin. Jadi kalau Pak Oke, Alvin lihat oke. profil saya tuh sebenarnya saya masih kuliah. Jadi cuma memang gini, dari Hmm. dulu waktu saya sekolah ya, saya punya plan. Maksudnya saya udah janji sama diri saya, sama ke Tuhan juga, sama keluarga saya. Keluarga saya malah nggak tahu. Saya tuh pengen Oh, membiayai kuliah saya sendiri gitu. Jadinya pada saat SMA itu saya sudah mulai merintis sebenarnya. Gimana hmm, caranya ya supaya bisa dapat cari duit gitu kan, kira-kira gitu lah Pak. ya. Nah, saya mulai dengan apa yang saya bisa. Jadi dulu yang saya bisa adalah ngelesin Pak. Jadi saya ngelesin anak-anak Hmm. SD gitu. Ngelesin matematika, Ya, ngelesin bahasa Inggris gitu kan. Dulu kan yang ngajarin anak SD sama bahasa Inggris matematika nggak terlalu susah lah Pak, gitu kan. Jadi ya, saya ya, udah ya, mulai ya. bangun tuh Pak, eh, satu kelompok gitu ya. Lumayan lah dulu, ya zaman-zaman dulu dapat berapa sih, 100-200 ribu lumayan gitu kan. Ya, Dari mana sih ya, mereka ya, gitu, udah, betul. lumayan nih ternyata bisa bisa juga gitu. Lama-lama pelan-pelan udah mulai mulai dapat lah kelompok-kelompok lain gitu. Jadi waktu saya masuk kuliah ya, saya tuh nggak minta uang dari orang tua saya gitu. Jadinya saya biayain sendiri dari ngelesin itu Pak. Jadi saya ngelesin Hmm, itu hmm, ya dari dulu kuliah itu kan di kampus itu ada kuliah pagi, ada kuliah sore gitu ya. Saya tuh ambil kuliah pagi. ya. Nah, kuliah pagi itu Hmm, biasanya hmm, selesai di jam 12, jam 1 gitu ya. Nah, setelah hmm, itu hmm. saya mulai ngelesin tuh Pak Alvin. Saya mulai ngelesin tuh Oke. dari jam 2. Jadi satu grup jam 2 sampai jam 4. Grup berikutnya jam 4 sampai jam 6. Grup ketiga saya Hmm, hajar hmm. lagi Pak, 6 sampai 8 Pak. Jadi saya pulang ke rumah selalu udah jam Oh, 9 malam. Karena kalau cuma satu wow, grup, wow, oke. kalau cuma satu grup kayaknya nggak cukup Pak bayar uang kuliahnya gitu. Jadi saya ambil Oke, 3 grup biasanya. oke. Itu Jam 2, ngerjain tugas kuliah kapan tuh, Pak? ya malamnya Pak, malamnya. Malamnya ya? Wow, Pulang wow, pulang itu wow, baru wow. mulai kerja gitu. Jadinya dan itu hampir seminggu seminggu 3 kali kali ya, sampai 4 kali tuh kayak gitu. Jadi jam 2, empat Hmm, empat hmm, enam hmm. enam 8 gitu. Nah mulailah Iya, iya. Dan terus dan murid-murid Pak Yanto waktu itu adalah apa masih satu alumni SMA atau SMP-nya Pak Yanto sendiri enggak Pak. Jadi atau gimana? jadi Hmm. itu malah alumni dari yang saya cerita waktu saya mulai dari SMA Pak. Jadi mereka dulunya kan SD gitu ya. Begitu saya kuliah, mereka Oh, SMP, Pak. Nah, saya ngelesin tuh. Ada yang dari SD, oke. SMP, sampai SMA saya yang ngajarin sampai lulus, Pak. Sampai lulus SMA. Oke, lanjut ya Pak berarti ya Lanjut, dari yang lanjut. sebelumnya Iya. ya. Nah, Oke, terus oke, kira-kira oke. waktu udah mulai tingkat 3 gitu, saya pindah nih. Saya mulai mulai pikirin nih, kayaknya nggak cukup nih kalau cuma ngelesin melulu gitu kan. Kayaknya mulai Iya, iya. coba-coba cari kerja gitu ya. Saya cobalah ngelamar-ngelamar gitu. Ngelamar-ngelamar, kebetulan diterima, Pak. Kalau Bapak Mhm. lihat karir saya pertama saya kerja di Lipo Land ya, di perusahaan propertinya Oke, Lipo pada saat properti. itu ya, perusahaan Iya, properti. Nah saya switch tuh kuliahnya Pak, saya kuliahnya ambil yang malam iya. jadinya karena jujur aja waktu saya udah planning kayak gitu Pak, saya udah ngebut Pak, waktu tingkat 1 tingkat 2 saya udah ngebut, saya ambil SKS tuh mentok 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 terus semua Pak.
Jadi waktu Oh. di tingkat 3, tingkat 4 udah tinggal sedikit gitu kuliahnya. Jadi saya ambilnya selalu yang Hmm. malam. Paginya jadi saya kerja, Pak. Kerja dulu tuh. Kerja kan pulang kerja tuh jam Oke. 5, jam 6, nah langsung ke kampus. Iya. Kuliah deh sampai malam. Oh. Pagi kerja Wow, lagi wow. gitu. Oke, oke. Ya, itulah Iya, awal, iya. awal mulanya gitu, Wow. Pak. Iya. Terus Dan Bapak background background di bidang accounting ya, Pak ya? iya, ya, saya Waktu itu kuliahnya ya. accounting ya, kuliahnya accounting, makanya Oke. kerja pada saat itu tuh di Lipolen itu ya dapat kerjanya accounting juga, Pak. Project accounting ya. Accounting, oke. Jadi waktu itu Hmm, hmm, kerjanya tuh kayak pokoknya dikasih satu project, lu urusin deh dari A sampai Z. Jadi mulai dari hmm, hmm. account receivable, account payable, pajak, laporan keuangan, laporan-laporan semua jadi satu. Pokoknya satu project itu dikasih ke saya gitu misalnya. Jadi misalnya ada bangun Hmm, hmm. bangun Supermall Karawaci dulu gitu Pak ya. Jadi saya ngerjain tuh semuanya Pak. Ya, Jadi penagihan ke tenan-tenannya, ngurusin pembayaran ke kontraktor, bikin jurnal accountingnya, bikin laporan pajaknya, sampai laporan keuangannya jadi gitu. Jadi kita ya, dikasih ya, satu ya. project gitu, sebutnya project accounting gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Oke, Dan waktu tadi oke, saya oke. sempat sebelumnya kan cerita ke Pak Alvin tuh, sebelum waktu kita offline Pak. Waktu saya Hmm, masuk hmm, itu hmm. karyawannya cuma 20 Pak. Hmm, Proyeknya hmm. proyeknya cuma satu waktu itu, hanya bangun office di Bandung gitu ya. Kemudian pada Ya, saat itu kan properti booming tuh Pak, booming banget ya. ya, Jadi waktu itu seorang kalau mau beli rumah mesti kadang-kadang nginep-nginep buat dapetin nomornya gitu. Karena 1,5 hari ya, 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 selesai gitu. Oh, penjualannya beres deh, iya, udah iya, langsung laku habis gitu. Sampai pada iya, saat itu betul. karyawannya tuh sampai ribuan Pak. Dari satu project kemudian Dari 20 sampai ribuan ya. sampai Wow. ribuan ya. Terus kena Iya, krismon. Kena krismon lah. iya. Habis lah Pak Rismon di proyeknya. 98 ya, Pak ya. Iya, 98. Habis. Habis Oke. proyeknya. Satu persatu ya itulah mulai ada PHK segala macam gitu-gitu gitu. Nah, Iya. pada Dan Pak saat Yan itu masih stay di sana waktu zaman-zaman di PHK itu. iya masih ada tuh Pak. Saya Oh, masih di situ juga. sampai Oke. akhirnya karyawannya balik lagi ke puluhan tuh Pak jumlahnya. Nggak, Hmm, dari hmm. puluhan ke ribuan balik lagi ke puluhan. Wow. Sampai Wow. akhirnya dia memang Oke. akhirnya memang rebound lah ya. Jadi maksudnya malah beberapa project itu kan mulai digalakin lagi setelah Krismon, bangun lagi, gede lagi lah Hmm, gitu hmm, hmm, hmm. istilahnya. Nah, pada saat Hmm, hmm, itu hmm. udah mulai pindah tuh Pak. Jadi saya tuh karena Hmm, ada satu oke. pindahnya itu karena dibawa juga sebenarnya. Jadi bos Iya. saya yang di tempat yang lama itu di Lipolen itu dia pindah pegang satu project di Oh, oke. Setiabudi ya. Jadi bangun bangun. Nah itu bedol desa lah istilahnya. Jadi kita dibawa semua gitu. Oh, oke. Di bawah Dan semua. saya Iya, dibawa iya, semua. iya. Saya dibawa lah ke situ Iya, gitu. iya. Sampai Oke, projectnya oke. juga selesai Pak. Sama juga modelnya Pak. Jadi bangun 4 tower, 2 tower laku, 2 tower yang nggak jalan, kena krisis lagi, pindah lagi gitu ya. Jadi saya mulai Hmm, masuk hmm, ke, hmm, hmm, hmm. kemudian saya mulai berpikir tuh, kayaknya perlu cari bisnis yang lebih stable gitu ya. Mulai cari bisnis yang lebih Hmm. stable. Nah pada saat itu ada muncul lah kayak ya kalau zaman sekarang disebutnya startup gitu ya Pak ya. Jadi Mhm. mau bikin debit card untuk jadi saya pindah ke satu perusahaan di mana itu dia mau bikin debit card untuk Indonesia gitu. Aimnya Oh, sebenarnya oke, dulu tuh oke. seperti dia mau jadi Visa Master lah gitu. Nah Iya, iya, kemudian iya. cuma pada Di situ Bapak udah masuk ke level senior manager ya, Pak, kalau saya tidak salah ya. iya, jadi itu udah mulai naik lah. Oke, Dan itu saya dibawa sama dulu CEO-nya waktu saya di Lipolen, Pak. Jadi kalau saya oke, pindah ke oke. setiap yang project apartment itu dibawa oleh direktur keuangan gitu ya. Yang di sini saya Aha. ditarik oleh dulu CEO-nya gitu. CEO-nya call saya, minta saya Hmm, gabung ke situ. Ya udah. Jadi saya masuklah ke sana gitu. Cuma memang pada saat oke. itu keadaan masih sulit sih. Jadi itu belum belum ngetop lah di Indonesia. Indonesia belum biasa Ya. pakai debit gitu ya. Semuanya masih pakai kredit gitu-gitu kan. Sehingga Hmm, akhirnya hmm, hmm, hmm. itu nggak terlalu jalan lah bisnisnya gitu. Dan kemudian mulailah Oke. berpikir, udah mulai nih kan, udah mulai tinggalin properti, udah mulai masuk ke alat pembayaran gitu ya. Dan pikir-pikir nih, Iya, iya. kayaknya bisnis yang pada saat itu lagi stabil dan bagus tuh adalah perbankan gitu.
Ya, jadi Oke, masuklah. jadi dari titik itu udah masuk ke perbankan ya. Iya, Oke. jadi itu Nah, plan lah Pak ya. Jadi plan akhirnya ya ternyata ada kesempatan lah join di bank ya, di Bank Danamon gitu. Bank Danamon next-nya. Oke, Bank Danamon Iya. sebagai apa, Pak? Saya awalnya gini waktu saya dipanggil gitu ya di interview. Jadi mereka tuh dulunya awalnya pengadaan barangnya itu desentralisasi Pak. Jadi setiap cabang Oh, di daerah-daerah boleh belanja sendiri, beli sendiri segala macam gitu. Kemudian hmm, eh, mereka tuh lihat gitu ya. Kayaknya ini sebenarnya ke cost yang lumayan gede gitu. Jadi transaksinya kan kalau dihitung-hitung tuh bisa triliunan Pak. Cuma karena oke. terkonsentrasi di banyak tempat gitu ya, jadi belanjanya Ya. kecil-kecil, jadi istilahnya kita nggak dapat cost savingnya gitu. Sehingga pada saat itu dibentuklah satu divisi baru gitu ya, dan saya dimasukin ke sana lah gitu untuk bantu divisi Oke. itu. Jadi kita sentralisasi lah Pak, sentralisasi Iya, kemudian ya memang nggak gampang. Jadi dari desentralisasi ke sentralisasi itu nggak gampang ya. Jadi tantangannya lumayan banyak iya, gitu iya. kan. Ya raja-raja kecil yang dulu belanja di teman-temannya, Yes. di saudara-saudaranya gitu ya. Sekarang tiba-tiba nggak boleh. Iya, Semuanya transaksi harus iya, dari kantor pusat gitu, dari Jakarta. iya, iya, Nah, iya. itu berat banget sih. Jadi kuping panas lah Pak saat itu. Jadi Oke, oke, kita oke. bikin policy baru, expense policy baru gitu semuanya. Terus kita sosialisasikan, datang ke daerah-daerah. Nah itu komplainnya tuh lumayan lah gitu ya, lumayan bikin kuping panas. Dan Iya. kalau misalnya ada kualitas barang yang kurang dikit aja gitu ya, langsung tuh Hmm, komplainnya. Nah kan nih kalau dari kantor pusat kayak begini nih katanya. Jadi lihat nih kualitasnya. iya, Misalnya amplopnya lebih tipis dibanding dia beli di sana gitu-gitu. Terus barangnya iya, datangnya iya. lebih lama dan lain sebagainya gitu-gitulah. Tapi ya itu Oh, challenge yang memang yang dulu memang saya juga diminta udah dikasih tahu sih pada saat saya direkrut bahwa ini kan tempat baru, lu harus bikin policy baru, harus sosialisasi dan mhm. gimana caranya ini harus jalan karena at the end of the day cost savingnya lumayan karena kalau contoh misalnya Oke. kita beli kertas Pak ya, kalau dulu kan masing-masing mereka beli satu rim, dua rim gitu. Sekarang di Ya, pusat kita langsung deal dengan misalnya dengan Sinarmas gitu ya, dengan Asia Pulp and Paper. ya, Sekali beli ya, 100.000 rim, harganya kan beda Pak. ya. Gitu. Kalau Iya, dulu iya, misalnya iya. beli Kebayang nggak Pak? Mungkin sebagai gambaran aja buat saya. Kira-kira dalam setahun itu bisa saving berapa Pak dengan sentralisasi procurement kayak gitu? 100 sampai 200 M Pak. 100 sampai 200 M ya saving Iya, yang dilakukan ya. iya, Wow. Oke, oke, oke. Jadi biarpun kuping panas tapi itu bisa saving segitu. iya. Wah, itu satu benefit pasti buat company ya. Iya, kayak gitu ya. Tadi Oke, contoh oke. kecil aja Pak. Misalnya kertas satu rim, Bapak beli di Gramedia itu bisa Hmm, 30.000 satu rim gitu kan. Sementara hmm, kalau kita beli hmm, langsung hmm, 1.000 rim dengan belinya langsung ke APP misalnya ya, itu misalnya dapat cuma hmm. 17.000. Jadi Oke. kebayangkan Pak, kayak gitu. Itu satu contoh kecil loh maksudnya. Satu contoh Iya, kecil di iya, iya, mana iya. kalau untuk satu bank besar gitu ya, belanjanya banyak banget Pak. Apalagi barang-barang IT Pak. Iya, iya, iya. Iya, Betul, betul, betul. jadi savingnya ya bisa Oke, itu lumayan, lumayan gitu. itu di Danamon. Jadi sebagai group head procurement ya, Pak ya. Iya. Iya, wow, oke. Nah, dari Danamon nih kemana nih, Pak? Ini langsung ke ini ya, harusnya Langsung ke Komeng, langsung Pak. ke Iya. Commonwealth ya ceritanya Iya, ya. Oke, langsung ke oke. Komeng, Pak. Iya. Ya, Oke. sama lah, Pak. Jadi, Hmm. ya, di Danamon itu tanpa terasa 10 tahun tuh, Pak, saya, Pak. Lumayan lama loh. Jadi, kalau lihat dari profil saya yang Oh, sebelum-sebelumnya tuh agak mm-mm. agak pendek-pendek gitu ya. Jadi, orang bilang kadang-kadang Iya, kalau lu iya. udah mulai pendek, biasanya akan pendek-pendek terus gitu. Tapi ternyata enggak tuh. Ternyata bisa Oke, tahan 10 oke, tahun oke. gitu ya. Iya, 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 iya. Ya, Oke, kemudian oke. dapat Kalau policy di baru lah. kalau di Commonwealth udah berapa lama, Pak? Wah, udah sekarang nggak berasa juga udah 5 tahun nih, Pak. Udah 5 tahun ya? Iya, udah lima Oke, tahun. wow. Nice. Ya, ya, ya. Jadi ini kalau saya lihat tadi ada satu hal menarik ya, ini buat rekan-rekan semua juga ya. Jadi tadi Bapak bilang bahwa ada bos yang ngajak, kemudian ada CEO yang call lagi gitu ya untuk masuk ke company-nya. Iya, Ini menurut saya berarti ada satu kepercayaan ya Pak ya, berarti ya yang dilihat dari atasan juga ya Pak. Ya?
Oh iya, itu Salah benar banget sih, Pak. satu Ya, kunci karir, kunci sukses karir Bapak ya, waktu-waktu itu ya, sampai membawa Bapak hari ini ya. iya sih Pak, saya bukannya sombong sih, maksudnya gini. Jadi saya apply kerjaan pertama kali itu cuma yang pertama, Pak. Oh, Selebihnya tuh wow. Oke. selebihnya saya di call gitu. Jadi saya diajak lah gitu. Dan yang tadi Bapak ngomong tuh bener Hmm. banget. Jadi saya mau cerita sedikit nih. Waktu saya pertama kali masuk ya di kerjaan yang pertama tuh Pak, Mhm. masih kuliah Mhm. kan, masih mahasiswa. Saya dipanggil sama direktur saya pada saat itu. Itu sebenarnya Mhm. kaget juga. Maksudnya saya kan staff paling bawah gitu ya. Kok langsung dipanggil sama Ya. direktur gitu kan? Kayaknya jenjangnya jauh Ya. banget gitu sama direktur. Terus dia kasih saya satu pesan. Dia cuma bilang gini, kalau kita kerja, dia bilang, ada dua hal yang harus kita jaga. Yang satu hati, maksudnya hati itu integritas, Pak. Maksudnya lu Hmm. harus jaga hati, integriti, dia bilang gitu. Yang kedua lagi yang di sini. Jadi dia bilang ada dua hal. Yang pertama, jadi Hmm. lu jaga hatinya, jaga integritasnya. Yang kedua, ya otaknya dipakai gitu maksudnya. Jadi kalau lu Hmm. jaga Hmm. dua-duanya, percaya deh, karirnya akan maju, dia bilang gitu. Dan kalimat itu ya di Ya. hari pertama saya masuk jam 8 pagi ya sampai sampai saya kerja hari ini tuh saya ingat terus Pak. Dan saya pegang terus tuh. Iya. Jadi jaga integritas Iya. sama jaga jaga otak gitu maksudnya otaknya terus dipakai untuk cari peluang-peluang baru, cari inovasi baru. Itu pasti kita bisa Iya. berhasil gitu Pak. Jadi itu Oke, siap, Pak. terngiang-ngiang terus tuh kata-kata bos saya yang pertama kali hari pertama saya Hmm. masuk Hmm. itu Hmm. sampai hari ini sih. Ya, ya, oke Pak, nice Iya. Pak. So, nah ini kan kita baru bahas karir nih. Ini aja udah seru banget ya. Nah, saya pengen pengen bahas pastinya dari sisi keluarga juga Oh Pak. iya, Nah, boleh. gimana Bapak melihat sukses dari sisi sudut pandang keluarga Pak? Iya, sudut pandang keluarga gitu Pak ya. Pertanyaannya agak berat nih Pak Ya. Alvin. Ah, Ini seharusnya Pak Ellen yang jawab nih. oh gitu Theocentric, ya. theocentric family nih harusnya jawab. Tapi nggak apa-apa, Iya, ini tapi kita kan sharing aja kita Pak ya. kita dari sudut pandang praktek dong. Iya, silakan Pak, sharing aja, sharing. Iya, iya, iya. Oke, jadi ya menurut saya keluarga tuh hal yang penting ya Pak ya. Jadi keluarga Mhm. tuh ya sekali lagi karena kita theocentric, kita percaya bahwa keluarga itu adalah sebuah institusi yang memang diciptakan oleh yang maha kuasa kan Pak ya. Jadi yang Tuhan Mhm. kita lah Mhm. yang ciptakan dan dia yang memberkati Mhm. lah institusi ini gitu kan ya. Jadi kalau Ya. Pak Alvin tanya saya sukses dalam sudut pandang keluarga, maksudnya apa sih ya sukses menurut keluarga gitu ya, keluarga yang sukses itu kayak Iya, apa lah iya, kira-kira kayak gitu ya Pak ya, lebih iya, lebih gampang iya, gitu. iya, betul, Jadi kalau menurut betul. saya ada beberapa hal Pak. Jadi yang pertama sekali lagi keluarga yang tentunya menjadikan uh, teosentrik ya, berpusatkan ke Tuhan. Jadi Mhm. keluarga yang menjadikan Tuhannya sebagai dasar atau fondasi kehidupannya dia, gitu ya. Yang kedua, Iya, oke, sekali lagi keluarga yang membiarkan Tuhan kita yang menjadi kepalanya, yang memimpin kehidupan oke. keluarganya, gitu ya. Iya, iya. Yang ketiga, nah ini ingat nggak selalu Pak Eloy selalu ingetin kita. Jadi kalau kita harus balik, jadi keluarga yang sukses menurut saya keluarga yang menjadikan buku panduan itu loh Pak. Masing-masing kan ada buku panduannya nih, ada kitab, jadi Hmm. Hmm. ada yang Al-Quran, ada yang buku-buku yang lainnya. Nah itu yang menjadi dasar kita Pak ya. Dan yang keempat menurut saya, Oke, jadi yang keempat adalah keluarga yang sukses menurut saya ada yang bisa membagikan pengalamannya Pak. Jadi pengalaman atau kesaksian oke. hidupnya kepada orang lain gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena sekarang sekarang sulit nih Pak. Kita hidup di zaman yang makin berat gitu ya. Tantangan di luar sana Mhm. tuh berat banget sih kalau kita lihat ya. Baik Mhm. eh, kalau kita dengar dari Pak Hakim kita itu, Pak Mus, waktu saya pertama kali kenal dia waktu di CTM 3 itu dia cerita, waduh, kaget banget. Di Jawa Timur aja tuh berapa ribu orang yang mengajukan perceraian gitu kan ya. Dan itu menurut Iya, saya itu di Jawa Timur loh. Gimana kalau di kota besar seperti di Jakarta gitu ya. iya, Dan iya. tawaran-tawaran godaan-godaan itu nggak cuma di kota kecil Pak, di kota besar lebih parah lagi gitu kan. Mhm. Nggak cuma itu kan, godaannya tuh jabatan, harta, segala macam, kekuasaannya. Apalagi kalau kita di dunia sekuler gitu ya.
kekuasaan itu Iya, juga iya. jadi godaan yang berat gitu kan Pak. Jadi saya rasa Hmm, empat hmm, hal hmm. itu yang kalau kita mau jaga, kalau kita mau pelihara, kalau kita mau ikutin, itu kunci sukses sebuah keluarga sih menurut saya Pak. Nggak tahu nih, Oke, kalau jadi menurut Pak tadi Alvin gimana? berpusatkan kepada Tuhan. Iya, Iya, setuju Pak, saya setuju sekali ya. Jadi tadi iya, berpusatkan pada Tuhan, membiarkan Tuhan yang memimpin ya Pak ya. Terus juga iya, punya kitab suci dalam hal ini ya sebagai buku iya, panduannya ya. Terus iya, kemudian yang keempat itu membagikan pengalamannya ya Pak. Nah, mungkin boleh saya biar agak nangkep nih Pak, membagikan pengalaman dalam seperti apa nih maksudnya Pak, biar lebih jelas aja. iya. Membagikan pengalaman itu seperti kesaksian Pak. Jadi kita Kesaksian ya, oke, iya, oke. jadi kita kayak menyaksikan lah ya. Jadi kalau misalnya Pak Hmm, Alvin nih kebetulan menjalani yang tiga tadi lah misalnya gitu ya. Terus ya, kemudian merasakan ada hal-hal yang eh, dapat berkat, dapat dapat sesuatu yang Tuhan berikan lah baik dari sisi keluarga mhm, maupun dari mhm, sisi karir gitu. Saya pikir ya iya, ini ya keluarga yang sukses adalah dia bisa bagi itu Pak ke keluarga-keluarga yang lain gitu ya. iya, Jadi iya, mungkin iya, itu iya, yang iya. TML family harusnya lakukan gitu ya. Jadi kita bagikan nih ke Yes, orang yes, sehingga yes. orang melihat nih keluarga Pak Alvin nih adalah keluarga yang memang tadi berpusatkan kepada Tuhan gitu. Jadinya Hmm, 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 dalam hmm, hmm, hmm. dalam hidup keluarganya Pak Alvin bersama istri dan anak-anak gitu ya, kita bisa melihat bahwa Pak Alvin dan keluarga bisa melewati tuh segala macam yang tadi saya bilang Mhm. tantangan-tantangan godaan-godaan dunia itu sehingga tetap berjalan Iya, sesuai dengan jalan yang di atas udah tetapkan gitu lah kira-kira. iya, iya, iya. Wow, nice ya. Gitu sih Jadi Pak. ya memang nggak cuma ngomong doang ya Pak, tapi memang cerita itu bisa dibagikan gitu ya. Betul-betul Iya, orang pun bisa melihat pada akhirnya bahwa ya keluarga kita seperti apa ya. Iya, iya, iya. Nice Pak, nice banget iya ya. gitu sih Pak. Oke, nah jadi mungkin satu pertanyaan yang merangkum apa diskusi barusan, mana yang lebih penting Pak? Sukses di marketplace atau keluarga? Ya, mana yang lebih penting? Dan Kayak- kenapa, Pak? Kayaknya makin susah nih pertanyaan. Iya, iya dong. Eh, mana Gimana? mana lebih penting gitu Pak ya. Kalau Bapak tanya Iya, saya sih ya, kalau Bapak tanya saya ya keluarga lebih penting Pak. Keluarga lebih penting. keluarga lebih penting ya, Pak. Iya, sukses di keluarga Bukan lebih penting. karena kita lagi di IG Live kan, Pak ya? Memang keluarga lebih penting ya, Pak ya? Oke, oke. Lanjut, Pak, lanjut. Kalau nanti di Zoom bisa berubah ya Pak ya. Oh, enggak. Ya, oke, lanjut, Ya, Pak, lanjut. ya, sekali lagi karena menurut saya tuh ya sebagai teosentrik Pak, kita kan pasti Tuhan nomor satu Pak. Dan yang kedua, Yes, of sebelum course. ya Hmm, sebelum kita jadi seperti sekarang, maksudnya sebelum kita jadi yang kayak Bapak misalnya mhm. jadi pengusaha properti atau misalnya sebelum kita jadi lawyer atau kita sebelum jadi akuntan segala macam, yang pasti Tuhan tuh taruh Ya, kita di keluarga Pak. Jadi kita tuh yes. Hmm, kita tuh adalah apa ya? Kita tuh terlebih dahulu kita adalah anak, kita adalah suami, kita adalah orang tua gitu mhm, kan ya. Baru mhm, kemudian mhm, mhm. menjadi seorang pekerja gitu. Jadi panggilan kita menurut saya ya, Tuhan tuh panggil kita jadi untuk memanage keluarga dulu Pak, dibanding Ya. uh, memanage pekerjaan. Contohnya gini deh Pak, Mhm, yang mhm, gampang nih maksudnya simpel-simpel aja. Misalnya nih, kita pada saat ini nih, amit-amit sih, tapi ini cuma contoh aja. mhm, Misalnya mhm, kita mhm. lagi terbaring di rumah sakit gitu Pak. Lagi Ya. menunggu mengembuskan nafas yang terakhir gitu. Nah, Hmm. kira-kira Wow. Pak, kira-kira yang Bapak mau ada di sekitar kita siapa Pak? Pastinya bukan partner Iya, kerja kita, bukan bos kita gitu kan Pak ya. Dan kita juga iya. nggak care lah, maksudnya pada saat seperti itu mungkin kita nggak terlalu care uang yang kita dapetin dari kerjaan kita dan seberapa sukses kita pada saat itu gitu ya. Mungkin Mhm. yang kita mau hanya kita pada saat itu di surrounding sama keluarga kita. Benar nggak Pak? Yes, yes, Kita mau yes, di jadi yes. relationship seperti itu yang menurut saya tuh yang at the end of the day yang matters dan ya kita percaya lah Hmm, karena kita percaya sama theocentric gitu ya bahwa Tuhan tuh lebih mhm, memperhatikan itu sih dibanding uh, mhm.
kita bangun company, kita bangun gedung, apa segala macam, meskipun embel-embelnya kita bilang itu untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Iya, Saya ada iya, baca satu kalimat yang bagus juga nih Pak, yang saya mau share ke teman-teman semua iya. juga. Ada yang bilang gini, our jobs itu are not who we are, it's only what we do Pak. Mhm, Jadi pekerjaan itu mhm, bukan mencerminkan siapa kita gitu, itu cuma sesuatu yang kita kerjain gitu ya. Dan mhm, mhm. dan jangan lupa juga nih, jangan lupa pada saat kita meninggalkan satu organisasi gitu ya atau pekerjaan kita, ya kita mesti remember bahwa mereka akan move on tanpa kita sebenarnya. Jadi Iya, waktu iya, kita iya. pergi, ya mereka tetap move on, tapi family kita akan ada bersama terus dengan kita gitu Pak. Jadi kita nggak boleh Yes, forget of bahwa course family ya. itu lebih Mhm. penting dibanding pekerjaan kita sih, kalau menurut saya Pak. Jadi kalau pertanyaannya aja, mana lebih penting ya keluarga lebih penting sih Pak. Yes, yes, of course ya. Gitu. Iya, wow, ini dalam banget loh Pak ya. Jadi keluarga di mana tempat kita berasal dan keluarga juga yang akan ada bersama dengan kita pada akhirnya ya Pak ya. Iya, Ya, kira-kira oke. gitu ya Jadi Pak. di antaranya itu sebenarnya come and go ya Pak ya, termasuk Iya, pekerjaan kita ya. iya, Wow, ini insight yang luar biasa sekali loh Pak. Ini very insightful ya buat saya juga sampai merinding nih dengarnya nih ya. Oke, ini buat sahabat-sahabat TML menurut saya ini satu hal yang harus kita aware ya. Sometimes memang kita mengejar karir sebegitu rupa ya. mm, Tapi ya kadang-kadang hal yang seperti ini lupa nih Pak ya, bahwa ya itu keluarga di mana kita berasal dan pada akhirnya keluarga juga yang akan stay bersama dengan kita sampai akhir gitu. Jadi iya, di titik manapun harusnya ya kita akan berkata bahwa keluarga lebih penting. Nah, iya, tapi Pak, iya, however Pak, ini saya iya. baca komen dari Pak Eloy dulu ya. Ini lucu juga nih, Pak Eloy baru saja komen ketawa nih ya. Pertanyaannya mantap dan tentu juga jawabannya. Oke, thank you Pak Eloy. Iya dong Pak, ini kita udah rancang pertanyaan yang menantang buat Pak Yanto ini. Saya sampai pasangan saya tadi Iya. udah keringetan nih Pak. Oh, Takut nih, takut pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Pak Alvin. Oke, oke. Semakin sulit ya Pak ya. Iya, semangat. Dan ini Pak Alvin, harap ini juga Pak, pelan-pelan Pak. Ini IG live pertama loh Pak buat saya Pak. Wow, gitu ya. Tadi saya Oke. sampai nanya kan, nanti joinnya aja gimana aja saya nggak tahu gitu. Iya, 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 iya. Thank you loh Pak Yanto buat kerendahan hatinya, buat apa kesediaannya, buat sharing. Menurut saya ini luar biasa dan satu hal yang harus kita apresiasi ya sama-sama nih dari teman-teman TML semua. Kalau Pak Yanto boleh sharing pada kesempatan kali ini, benar-benar thank you Pak. Tapi masalahnya saya masih tetap harus bertanya lagi Pak. Oke, ya. Jadi pertanyaan berikutnya dari saya. Pak, ada cerita yang real nggak, Pak? Karena however, Pak, mau kita ngomong ke keluarga lebih penting, Iya. Pak. Tapi, Pak, dalam perjalanannya, seringkali kita tetap ada aja tuh challenge, Pak. Mungkin di mana pekerjaan itu menuntut dan harus kita mungkin ada kalanya keluarga itu ya harus kita pilih gitu, Pak. Boleh nggak, Pak, share mungkin ada satu cerita yang Bapak pernah alami di mana pekerjaan sama keluarga ini beradu kepentingan, Pak. Dan ceritanya gimana Bapak mengatasi Waduh, itu? waduh, ini kayaknya saya di kulitin ya sama Pak Alvin. Tadi enggak kan tadi berbagi, sharing Pak. It's okay Pak, it's Siap, okay siap. Pak. Nggak masalah Pak Alvin, apa asal habis malam ini ya jangan lupa ditraktir lah saya. Oh iya boleh Pak, nanti besok ya kita di tik ya Pak, yuk kita makan. Siap, siap. Ya pernah sih Pak. Jadi waktu itu saya pernah, ya saya bilang tadi tuh Pak, godaan-godaan itu kencang banget. Waktu itu pernah saya ditawarin Pak. Dan saya ambil, cuma saya nggak tulis, saya nggak update di CV saya tuh Pak. Jadi saya pernah ditawarin satu pekerjaan Pak, itu perusahaan retail. Jadi dia mau masuk ke Indonesia, mau bikin konsep seperti ya, boleh nyebut merek nggak apa-apa Pak, ini cuma seperti kan, dia mau nyontoh IKEA, Iya. dulu IKEA belum masuk Pak. Jadi dia Oke. mau bikin ya kayak orang labirin jalan gitu ya, tapi produknya itu nggak cuma furniture, jadi ada furniture dan elektronik gitu. Nah, Iya. waktu itu saya ditawarin jadi general manager tuh Pak. Waduh, pada saat itu memang
Ya kayak gitu tuh, emang kalau orang dosa ya pengennya, wah lihat duitnya aja nih, gitu. Duitnya gede nih, kayaknya gitu. Oke, Saya oke. nggak pikir panjang waktu itu, saya langsung oke, saya ambil gitu Pak. Nah, ya Ya. ternyata bahwa kerjanya memang retail itu kan luar biasa. Jadi ini mau membangun satu Hmm, tempat, toko gede gitu ya, dan mhm, menghabiskan waktu yang memang gila-gilaan sih Pak, gitu. Jadi saya mhm, memang pegang mhm, finance, di bawah saya itu termasuk saya ngurusin stok barang, aset gitu kan ya, gudang gitu-gitu. Jadi kita membangun toko mhm. itu, jadinya akhirnya sering lembur Pak, sering lembur. Jadi sering-sering Oke. sering lembur malam gitu-gitu ya. Bahkan kadang-kadang waktu mau buka-buka toko kita nggak pulang Pak. Jadi kita sampai disediain hotel. Oh. Karena itu Hmm, kan ngurusin barang segala macam tagging dan ini barang baru gitu ya. Dan yang tadi Pak Alvin bilang, ya kejadian apa maksudnya pada saat itu akhirnya keluarga jadi terbengkalai lah. Maksudnya bukan terbengkalai ya, dalam arti saya sama istri saya juga jadi seperti asing gitu Pak. Jadi jarang ketemu gitu ya. hmm, hmm, Kalau saya hmm, pulang dia hmm, udah hmm. tidur Pak. Ya, terus pagi-pagi saya udah Oke. berangkat gitu. Nggak, dan di kantor sepanjang hari itu sibuk banget, sibuk-sibuknya sampai nggak pernah telepon, nggak pernah uh, WA gitu ya. Hmm, hmm, Akhirnya hmm. jadi benar-benar renggang, Pak. Jadi benar-benar renggang gitu. Sabtu Minggu dan tahu sendiri kalau toko retail justru Sabtu Minggu sibuk gitu. Jadi kita malah kerja gitu, Pak. Nah, Mhm, 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 mhm. nah sampai saat Jadi itu 7 hari dalam seminggu ya, Pak? iya, jadi kita boleh boleh Wow. sih libur di tengah-tengah minggu gitu, Hmm, boleh boleh tukar gitu ya. Sabtu Minggunya oke. boleh ditukar dengan Iya, yang lain. Cuma kesulitannya pada saat itu ya ini kan baru gitu ya. Kita nggak bisa tinggalin nih iya. gitu. Jadi Betul, betul, betul. jadi saya Tetap juga aja mesti libur-libur dicari dicari orang ya, Pak? Iya, dan iya, teman-teman iya. saya pada saat itu ya orang-orang gudang gitu kan, orang kasir-kasir Eh, gitu kan yang saya mesti urusin iya, gitu kan, jadi ada banyak case iya, lah ya, toko baru pasti banyak case lah Pak ya, ininya iya. edisinya nggak jalan lah, ini ada barang-barang yang nggak ke tagging segala macam gitu gitu, sibuk Mhm, banget deh mhm. sampai satu saat ya berasa sih ini kayaknya nggak bisa nih kalau begini terus gitu ya, ini udah lari dari plan saya. Jadi yang saya sudah plan selama ini kayaknya ini udah nggak cocok gitu Pak. Sehingga akhirnya saya Mhm, ambil waktu mhm, sih. mhm. Jadi saya ambil waktu uh, bicara sama istri saya akhirnya. Jadi kita ngomong ya. Iya. Dan itu kita pergi Pak, pergi ke satu tempat lah. Maksudnya nggak di rumah. Jadinya kita pergi 2 hari gitu ya. Iya. Ngomong ya benar-benar akhirnya ngomong gitu ya, ngomong yang serius lah gitu, nggak cuma basa-basi gitu. Jadi kita ngobrol Mhm, benar-benar ya mhm. apa yang menjadi yang udah melenceng gitu ya, yang udah melenceng dari Iya, iya. arah yang jadi kayak anak panah yang udah melenceng gitu ya. Tadinya saya udah atur plan saya tuh, karir saya tuh seperti apa, keluarga saya seperti apa, pelayanan saya juga seperti apa. Akhirnya kan berantakan tuh. Mhm, Akhirnya mhm. ya sampai akhirnya ya di situ kita reconcile, kemudian kita doain lagi sama-sama untuk plan ke depannya. Akhirnya saya uh, mengundurkan diri Pak. Akhirnya, karena saya melihat Wow. ini terlalu berat gitu ya. Jadi memang memang berat juga Pak Iya. meninggalkan posisi yang waktu itu posisi GM dan ya bayarannya lumayan lah gitu. Iya. Gitu. Jadinya Wow, akhirnya wow, wow. Boleh akhirnya tahu saya nggak Pak? berhenti Ini Pak. saya nggak ngomongin angka exact, tapi mungkin dari pekerjaan Bapak yang sebelumnya dengan posisi GM tersebut, kira-kira berapa kali gajinya Pak? Ini buat gambaran kita aja. Gitu ya. Ya Heeh. 2,5 kali lah Pak. Oke, wow. Dari pekerjaan Bapak sebelumnya ke Iya, posisi ini 2,5 kali gaji ya Pak ya, iya, wow. iya, Dan Bapak kemudian memutuskan untuk resign iya, karena menurut Bapak ini sudah nggak sesuai lagi sama iya. visi Bapak untuk Ya itu keluarga akhirnya dan pekerjaannya. Hmm, kalau saya terusin ya itu Pak, hmm. keluarga saya berantakan lah gitu. Wow, Ya itu yang wow, saya oke. nggak bisa kalau kayak gitu nggak bisa. Jadi ya saya minta ampun juga sih sama yang di atas Pak, jujur. Mhm, Eh, mhm, mhm, ini kan mhm. waktu ceritain ini lagi agak 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 berat juga nih ceritanya. Oke, Jadi oke. jadi Masih ke jadi bawah emosi ya Pak ya? jadi keinget lagi pada Oke. saat itu, jadi ya memang ya itu yang harus kita lakukan sih, mau nggak mau ya kita cut, kalau istilah kalau orang main saham bilangnya cut loss gitu ya, jadi mau nggak mau kita cut loss sih Pak. Cut loss. Jadi kita cut Yes, loss yes, dalam yes. arti untuk kembali lagi ke jalan yang benar gitu, maksudnya ke apa yang Tuhan memang Hmm. sudah atur kita untuk jalan gitu ya Pak ya, kira-kira kayak gitu sih. Jadi Oke memang Pak. nggak Mungkin sempurna lah tadi Pak, jeblok lah Pak, ada mhm. jebloknya.
Iya, iya, iya Pak. Of Iya, course ya, kita pasti punya masa-masa di mana ya di situ justru kita banyak belajar ya Pak. Tapi iya. mungkin kalau saya boleh menggali sedikit Pak, kalau tadi Bapak bilang, oh kayaknya hidup saya ini udah nggak sejalan dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya targetkan dengan sasaran saya. Mungkin boleh sedikit disampaikan sebenarnya kalau begitu yang Bapak harapkan itu bisa didefinisikan nggak sih Pak? Sebenarnya seperti apa yang Bapak harapkan? Eh, Seharusnya gitu ya, seperti iya. apa gitu? Ya sekali lagi Pak, balik yang kayak tadi saya bilang, waktu misalnya Hmm. eh, kan kita udah putuskan bahwa, ya bukan putuskan lah, maksudnya saya berkeyakinan bahwa keluarga itu lebih penting dari pekerjaan Pak, dari awal kan ya. Dari awal Ya, kita juga udah pegang ya. itu gitu, sehingga pada saat yang kejadian seperti itu, saya tidak berani mempertaruhkan itu di hadapan Tuhan gitu. Maksudnya kalau keluarga saya akhirnya nggak jadi lebih penting dibanding pekerjaan saya. Jadi seakan-akan saya lebih ngejar pekerjaannya kan dibanding itu Mhm, gitu. Dan mhm, kalau tadi mhm, mhm, pertanyaannya Pak Alvin, mhm. harapan saya tentunya ya saya punya banyak waktu gitu. Pada saat itu Oke, saya nggak punya oke, banyak waktu. Jadi bayangin ya, anak ya. saya ketemu saya juga jarang kan, karena saya pulangnya malam terus gitu kan. Eh, Mhm, mhm, saya nggak mau jadi cuma father gitu Pak buat mereka. Saya mau jadi daddy gitu ya. mhm. Bedanya father Ya, sama daddy ya, kalau father kan dia hanya begitu lahir dia dipanggilnya father gitu. Tapi kalau daddy itu dia ada waktu anaknya ujian gitu. Dia ada waktu anaknya lulus-lulusan gitu. Dia ada waktu anaknya mhm, sakit. mhm, Dia ada waktu anaknya mhm, mau mhm, belajar eh, matematika gitu ya. Nah, saya mhm, maunya kan mhm. kayak gitu, Pak. Jadi yang udah saya plan itu kan Wow, keluarganya ya, kayak gitu. Jadi dengan pekerjaan dan mhm, beban waktu yang kayak begitu, itu nggak kejadian, Pak. Jadi saya nggak bisa tuh. mhm. Bahkan mereka untuk ketemu Yes, saya, mereka mesti yes, yes. pada saat itu mereka mesti ke toko gitu. Jadi Mhm, Sabtu Minggu mereka mhm, datang mhm. gitu. Baru lari-larian cari saya gitu. Wow, Dan saya mulai ngerasa, wah ini udah nggak benar gitu. Jadi saya udah ngerasa hati saya juga udah nggak tenang gitu. Nggak benar nih mhm, kayaknya mhm, gitu. mhm. Makanya akhirnya ya udah Wow, wow Pak, nice sharing. Mhm, mhm, kayak mhm. gitu. Iya, iya, iya. Nice sharing ya. Oke, Ya. oke. Ya, itu seringkali jadi challenge. Nah, mungkin saya juga penasaran lagi, Pak. Posisi Bapak sekarang. Bapak kayaknya makin Ini udah di makin luar skrip ya, Pak ya pertanyaan saya. Mohon maaf nih. kalau ini saya udah Posisi. mesti minta bayaran nih Pak. Oh, gawat. Oke. Iya, iya. Sedikit aja, Pak. Sedikit, Pak. Posisi Bapak yang sekarang ini sama posisi Bapak waktu jadi GM di perusahaan retail tersebut, Pak. Boleh boleh sedikit kasih gambaran nggak, Pak? Ini udah lebih tinggi berapa banyak, Pak, dari waktu itu? Wah, saya nggak ngitungin lagi sih Pak. Jujur saya udah Oh, udah nggak nggak ngitungin lagi. ngitungin ya? Jadi yang lalu itu memang saya udah anggap ya udahlah, saya udah nggak hitung-hitung lagi gitu ya. Intinya Oke, yang sekarang saya jalanin kan saya udah nggak ngitung lagi tuh Pak. Begitu saya udah masuk ke oke, perbankan terus sampai masuk ke sekarang saya udah nggak pernah. Jadi balik lagi oke. Per- tujuan. Pertanyaan saya gini, mungkin saya sederhanakan aja, Pak. Apakah Tuhan mengembalikan berkat yang memang pantas gitu ya untuk yang memang Bapak terima seharusnya pada hari ini dibandingkan kehilangan Bapak loss yang waktu itu, cut loss yang waktu itu. Mungkin gitu, Pak. Wah, itu sih jangan ditanya Pak. Itu saya bisa jawab dengan mantap Pak. Itu Yes, itu Tuhan mungkin mengembalikannya berlipat-lipat sih menurut saya. Bukan dalam hanya soal gaji ya. berlipat-lipat ya. Bukan hanya soal gaji. Yes, Jadi dari gaji ya saya merasa saya cukup lah gitu. Terus dari ya, benefit yang lain gitu ya, dari ya, tunjangan-tunjangan yang lain yang saya terima gitu ya. ya. Kemudian ada hal-hal yang lain yang dari perusahaan-perusahaan ini memberikan ke saya juga. Kadang-kadang saya terkaget-kaget gitu. Jadi tiba-tiba saya dipanggil, Hmm, hmm, dikasih satu surat. Oh ini isinya ternyata ya ada lah gitu Pak. Berkat-berkat yang saya hmm, nggak hmm. pernah pikirin sebelumnya gitu. Tiba-tiba saya dapat gitu. Terus panggil lagi saya dapat ini gitu ya. Even di kerjaan yang sekarang Wow, nih, wow. saya juga waktu saya dibilang, oh memang udah pernah dibahas beberapa kali, kayaknya saya diminta untuk pegang role ini gitu kan ya. Hmm, hmm, hmm. Saya juga nggak berpikir bahwa saya pindah role ini, bahwa nanti akan ada
ada akselerasi yang lain gitu di belakangnya gitu. Jadi saya bilang ke bos saya terus Hmm. terang, waktu tiba-tiba dia WA saya, dia bilang kita lagi pikirin paket yang baru nih buat kamu gini 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 gini. Terus saya bilang ini saya nggak pikirin loh. Dia bilang iya betul, saya tahu bahwa tujuan kamu bukan itu, dia bilang. Tapi eh, kita akan kasih yang lebih pantas buat kamu. Dia bilang gitu loh Pak. Dan pada saat itu Wow, saya wow. langsung eh, ya saya langsung bersyukurin sama yang dia. Saya bilang saya nggak pernah minta gitu kan, saya nggak pernah minta. Tiba-tiba ada dikasih, yaitu menurut saya itu berkat lah. Makanya saya selalu kasih tahu ke anak buah saya. Hmm. Hmm. Setiap kali saya penilaian performance, saya bilang jangan pernah minta-minta promosi. Pak, saya harus dipromot nih, saya harus begini nih, begini begini. Saya bilang itu semua pasti kalau lu kerjanya benar, yaitu lagi dua, jaga integritas sama otak, berarti kan performance gitu ya. Ya, Performance itu bagus, ya. pasti atasannya akan lihat, dan yang pasti itu Tuhan kita juga akan lihat. Jadi nggak usah Amin, khawatir kalau itu. amin, amin. Itu seperti teosentrik yang kita pelajarin di bukunya Pak Elo itu. Yang penting setia gitu. Kalau dapat bonus Ya, gede, dapat ya, gaji ya. gede, itu impact lainnya. Tapi yang penting setia gitu ya. Nah, itu belajar dari Pak Elo itu. Iya, Gitu sih iya, Pak Alvin. iya, 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 iya. Iya, oke, oke. Nih, thank you banget, Mak. Kita sudah menjelang akhir, tapi ini ada pertanyaan bagus nih ya dari audiens kita, yaitu Pak Hmm. Elo ini. Pak Yanto, bagaimana kalau Nah, ini sahabat TML ya yang stuck dalam sebuah pekerjaan, sementara keluarganya suffer atau terbengkalai, ya, tetapi dia merasa nggak punya pilihan lain dan tetap bertahan di pekerjaan ini yang sekarang. Bagaimana advice-nya, Pak? waduh. Oke. Saya Ada agak, sudut pandang ya, mungkin dari Pak iya, Yanto iya. melihat hal ini? Hmm. Saya sih selalu agak, gimana ya, menurut saya segala sesuatu pasti ada pilihan, Pak. Saya agak sulit nih Hmm. menerima Hmm. bahwa nggak ada pilihan gitu ya. Selalu ada pilihan kayaknya, Pak. Oke. Jadi tinggal kita bawa pilihan itu ke di atas lah gitu maksudnya. Kita bawa, pasti Ya. ada pilihan, Pak. Jadi pasti ada jalan keluar kalau kita memang eh, yang tadi lah, kalau kita pakai eh, prinsip-prinsip kita yang tadi ya Pak ya, bahwa memang kita percaya Mhm, bahwa mhm. ada tangan yang menolong kita gitu, ada tangan yang lebih berkuasa dibanding kita. Dan pasti ada Mhm. pilihan sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang nggak ada pilihan, buat Ya. saya agak susah sih gitu. Saya percaya pasti ada pilihan Pak. Cuma pilihannya menyenangkan Oke. apa tidak menyenangkan buat kita, atau mungkin kita suffer dulu di depan atau di belakang. Kayak tadi ya, mungkin pilihan lainnya adalah ya bisa bisa pindah ke tempat lain mungkin dengan benefit yang mungkin nggak dapat sebagus sekarang, tapi mungkin kita nggak tahu ke depannya kan Pak, ya kan? Ya. Ya. Iya, Ya. karena orang Ya. kan mau pindah karena pikir saya mau pindah kalau misalnya jabatan saya naik atau benefit saya naik 3 kali lipat misalnya, baru saya mau pindah gitu kan. Mhm. Tapi kan kadang-kadang ada Ya. saatnya Ya. yang tadi cut loss gitu Pak ya. Jadi mungkin kita cut loss, Ya. Ya. mundur 1 langkah, Ya. tapi nanti untuk maju 2-3 langkah gitu Pak ke depannya. Kira-kira kayak gitu sih. Ya. Ya. Oke. Kalau Oke, nice. itu Saya dari setuju saya nih sekali Pak. sih, Pak ya. Berarti iya, iya, betul, betul. Saya setuju sih, Pak. Jadi pada prinsipnya kan kita nggak bisa menunggu sesuatu terjadi ya, Pak. Betul ya. Iya, Jadi iya. ya mau nggak mau memang kita harus memilih ya, Pak, untuk mengubah situasi kita. Iya. Yes, of course, Pak. Setuju banget, Pak. Ya, 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 ya. Saya percaya lah ya juga. Kita percaya bahwa ya pasti Tuhan juga memberikan hikmat ya bagaimana kita Iya. membuat keputusan tersebut ya, Pak. Oke, oke, Iya nice. Pak. Pak Yanto, kita tadi sekali lagi sudah menjelang akhir. Mungkin dari rekan-rekan, teman-teman yang ngikutin IG Live ini mau ada satu pertanyaan, mungkin kita masih bisa ada waktu. Tetapi sambil menunggu ada yang bertanya, saya bisa minta tolong Pak Yanto kasih kita summary dong Pak, 3 tips sukses menurut Bapak di karir dan 3 tips sukses di family Pak. Ini kayaknya mesti satu sesi khusus nih Pak. Oh Judulnya. gitu ya. 1 jam lagi nih kita. Soalnya saya belum jualan nih, nanti saya diomelin sama Pak Elo ini, belum jualan. Ya. Oke, oke. Ya, saya coba rangkum aja Pak ya. Ini sekali lagi, ini menurut saya ya. Jadi yang pertama, kalau dalam karir ya, pertama eh, kita harus meyakini yang tadi saya bilang sih, bahwa berkat itu semuanya dari Tuhan Pak. Nah, kita teosentrik, kita percaya itu bahwa dialah yang kasih kita tuh kesehatan, dia kasih kita hikmat, kemampuan dalam
kita bisa mengerjakan segala sesuatunya gitu ya. Mhm. Sehingga kalau pekerjaan Mhm. kita berhasil juga kita percaya itu bukan karena kehebatan kita gitu ya. Jadi pasti karena ada anugerah yang dikasih lah dari Tuhan buat kita gitu ya. Dan dengan itu juga berarti kita takut, kalau kita takut sama Tuhan berarti kita akan membenci kejahatan lah istilahnya. Jadi waktu kita kerja, kita bangun karir pasti kita menjauhi lah hal-hal yang berbau-bau kejahatan atau dosa, misalnya korupsi Mhm. dan KKN dan lain sebagainya. Itu yang pertama sih menurut saya, Pak. Yang kedua, planning, Pak. Tadi yang saya bilang tuh, saya juga planning. Jadi saya udah planning nih, kayak tadi kan, saya udah planning, Mhm. Mhm. nanti saya mau kerjanya gimana, 5 tahun lagi saya mau ngapain, saya mesti belajar apa gitu ya. Ini Oke. ini kayak growth mindset gitu Oke. loh, Pak. Growth mindset yang diajarin oleh Iya. uh, Heeh. TML juga yang kita belajar juga tuh. Si Pak Toto tuh dulu Iya. jagoannya. Jadi kita belajar bahwa kalau kita Wow. punya planning, yang pasti kalau kita punya planning, kita akan menuntut diri jadinya. Jadi kita tahu nih kalau kita mau Iya. kemana, Iya. kita akan Iya. belajar hal apa, membuat growth mindset kita lebih Mhm. matang. Jangan juga kalau istilahnya kita theocentric, terus kita pikir-pikir Halo. semuanya, Oke. tapi kan nggak kayak gitu Ini ya. Kepotong oke. tadi Pak Pak ya, tadi ada sempat telepon lost masuk. audionya, Pak. Iya, soalnya ada Iya, telepon sempat masuk lost Pak. audionya. Boleh diulang. Oh, oke, oke. Iya, Pak. Iya, iya. Boleh diulang sedikit, Pak? Iya, ya, jadi kalau planning itu, meskipun kita theocentric, maksud saya, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa udahlah, mengalir aja lah, nanti juga Tuhan yang Mhm. ngaturin, jadi seakan-akan kita lepasin aja ke Tuhan gitu ya. Nggak bisa, karena Tuhan kan menurut saya Mhm. kasih kita hikmat juga. Jadi kita harus Iya, pikirin iya, planningnya, iya. dan itu nggak bertentangan kok dengan planningnya Tuhan kan. Yang penting kita bawa, Iya. dan menurut saya dengan ngeplan kita tuh bisa menuntut diri gitu. Jadi kita nggak diem aja, Iya. kita belajar hal yang baru. Ya, kayak gitu sih Pak. Yang ketiga, Iya. menurut saya yang ketiga Oke. ini yang penting nih Pak. Oke. Juga kita Iya, belajar untuk berbagi. Baik, berbagi. Oke. ya jadi baik Mhm. ilmunya maupun juga hartanya Pak. Jadi seperti Pak Agus Mhm. Ciawono yang Mhm. dulu Mhm. bawain di GLFT, kita harus juga berbagi sih gitu ya. Kesempatan lah, jangan Mhm. tunggu Mhm. kita kaya baru kita bagi gitu ya. Nggak akan kejadian di situ pastinya. Sekali lagi kan Iya, kuncinya iya, iya, iya. setia ya Pak ya. Seperti yang kita belajar di Theocentric Motivation adalah kuncinya kesetiaan. Jadi saya rasa Mhm. kita Mhm. Mhm. kasih dari nilai yang kecil pun juga yang penting kita setia gitu ya. Hati kita tuh setia. Mhm. Mhm. Jadi kan Mhm. akan diuji itu hidup kita tuh Mhm. terikat Mhm. sama harta atau enggak gitu ya. Jadi kira-kira itu sih 3 tips yang sederhana sih Pak, kalau dari saya Pak. Oke, oke, oke. Nice. Itu tips sukses di karir ya, Pak. Tadi saya rangkum, satu itu integritas tadi ya, jaga hati tadi ya, Pak. Iya, Yang kedua itu kita harus tetap punya growth planning, iya, dan yang ketiga itu ya berbagi ya, baik itu dalam hal ilmu maupun dalam hal harta. Oke, iya. itu 3 tips sukses versi Pak Yanto Widodo. Sekarang 3 tips sukses di keluarga, Pak. Yang pertama sih kalau menurut saya kita harus punya kehidupan yang benar sih Pak. Jadi kalau di keluarga ya. Jadi Mhm. memiliki Mhm. kehidupan yang benar lah ya. Jadi maksudnya dalam menjalankan, kalau kita memiliki kehidupan yang benar berarti ya balik lagi seperti theocentric motivation adalah kita takut sama Tuhan gitu ya. Jadi Mhm. Mhm. menjauhkan diri dari hal-hal yang lain gitu ya, yang dosa dan lain sebagainya. Terus kita lakukanlah kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya, Yang iya, ke, iya, iya. yang kedua juga menurut saya kita harus jaga kasih kita Pak. Jadi kasih itu mengatasi segala kesalahan sih menurut saya. Jadi kita juga harus belajar bahwa pada saat kita membangun rumah tangga ya, kan kalau kita Mhm. berumah tangga tuh kita janjinya mengasihi engkau dalam sakit baik segala macam bla bla bla, dalam keadaan rusak baik Mhm. sakit segala macam gitu. Mhm. Jadi Iya. itu semua tembok perintang sebenarnya udah kebentur oleh itu Pak. Jadi harusnya udah bisa dilawan semua dengan kasih. Jadi waktu misalnya Mhm. ada masalah atau Mhm. ada kesulitan segala macam, ya itu kasih kita kepada keluarga kita tuh akan membuat kita lebih bertahan gitu ya. Iya, Terus iya. yang ketiga, Wow. sama di karir tadi sih Pak, harusnya kita juga, supaya keluarga kita juga jadi berkat, ya kita harus memberkati orang lain juga. Dalam arti ya, kita harus membagi lah ya. Jadi
hidup dengan Hmm, 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 penuh hmm. kemurahan sama belas kasihan gitu loh jadinya. Istilahnya kira-kira kayak Hmm, gitu hmm, sih Pak. hmm, hmm. Jadi saya agak susah Pak Wow. kalau yang keluarga. Iya, iya, iya. Wow, itu nice sharing ya, Pak. Wah, keren banget. Ya, jadi tadi hidup yang benar, jauh dari dosa ya. Tiga Hmm. tips sukses keluarga ya. Tadi hidup benar, jauh dari dosa. Terus menjaga kasih kita, karena Ya, dengan kasih itulah semua pelanggaran tertutupi ya, Pak. Dan iya, yang ketiga itu berbagi atau jadi berkat buat orang lain ya. iya. Oke, oke, keren banget loh. Kira-kira kayak Ini gitu Pak. luar biasa nih sesi hari ini, Pak. Saya sendiri merasakan ya banyak insight ya dan memberkati juga buat saya. Saya harap juga teman-teman semua bisa dapetin banyak insight juga, inspirasi dan juga nilai-nilai pastinya ya dari diskusi ini. Tadi kita udah bahas cerita bagaimana kita harus mendahulukan keluarga gitu ya, karena keluarga adalah awal dan juga akhirnya. Artinya ya di awal kita hidup, kita bersama dengan keluarga, di akhir hidup kita pun yang bersama dengan kita adalah keluarga. Jadi jangan sampai pekerjaan kita uh, mengalahkan ya pentingnya keluarga gitu ya. Dan tadi juga menarik ya sebenarnya dari cerita Pak Yanto menceritakan bahwa oh ternyata ada konflik, ada satu pekerjaan yang begitu menawarkannya luar biasa bagus gitu ya. Tapi ketika nggak sesuai lagi sama value atau harapan kita untuk menjaga keluarga ini yang punya banyak waktu, melihat anak-anak bertumbuh gitu ya dan lain sebagainya, akhirnya pekerjaan itu ditinggalkan dengan supaya keluarga ini tetap harmonis gitu, ekspektasi kita dengan family tetap sesuai gitu ya. Dan wah ini menurut saya keren banget. Tapi ternyata Tuhan pun menggantikan ya Pak sampai saat ini berkat-berkat Tuhan itu nggak pernah berhenti gitu ya sampai karir Bapak hari ini. Jadi saya pikir ini jangan takut ya buat Hmm. apa teman-teman semua juga audiens mungkin yang lagi punya challenge yang sama gitu. Ya, lagi mengejar atau lagi menjalani satu pekerjaan yang mungkin aduh, ini udah menghilangkan waktu saya banyak sekali dengan keluarga gitu. Tapi mungkin mau resign nggak berani gitu. Bisa jadi ya dari audiens teman-teman semua ada yang ngalamin masalah yang sama. Dari cerita Pak Yanto ini menurut saya jadi kekuatan buat kita semua bahwa jangan takut kalau kita tahu apa yang kita lakukan benar ya berdasarkan teosentrik dan kita percaya Tuhan menyertai kita ya dan keluarga itu lebih penting, jangan takut gitu ya. Tuhan pasti akan mengembalikannya. Tuhan pasti akan menjagai apa pekerjaan kita dan income kita juga pada akhirnya ya. Oke, itu satu hal yang menurut saya very powerful Pak ya. Dan tadi juga ada 3 tips sukses ya yang dibagikan Pak Yanto. Satu itu tadi jaga integritas, jaga hati ya, tetap Hmm. jauhi dosa dan tetap harus punya growth planning ya. Sekalipun kita mengandalkan Tuhan atau mungkin kita menjaga spiritualitas kita, tetapi harus tetap juga punya growth planning ya. Ya. Oke, dan yang ketiga berbagi ilmu dan juga harta nih ya dari Hmm. apa yang sudah kita capai di karir kita. Mau seberapa kecilnya pun yang penting kita setia dulu ya Pak. Oke, Amin. dan 3 tips sukses dari di keluarga yaitu hidup benar, jauh dari dosa. Kedua, jaga kasih karena kasih itu yang menutupi segala pelanggaran. Dan ketiga itu berbagi dan jadi berkat buat orang lain. Thank you so much Pak Yanto ya, begitu Thank you Pak banyak Alvin. inspirasi yang bisa kita dapat nih pada malam hari ini nih. Terima kasih sudah berbagi di TML Community. So buat teman-teman semua audiens TML, please kalau memang Anda ingin juga berbagi ya, silakan juga jadi member TML Community karena kita juga punya beberapa acara lain selain IG Live. Dan bagi teman-teman juga yang mau sharing di IG Live ini juga silakan mungkin boleh DM admin kita ya, join community TML ini dan bisa sharing juga di IG Live kita supaya lebih banyak orang bisa juga dengar insight dan jadi berkat buat lebih banyak orang. Oke, mungkin hari ini kita sudahi dulu ya Pak Yanto. Oke, thank you Pak Alvin. Thank you. Thank you. Kita kapan-kapan ketemu lagi nih Pak. Makan Siap Pak. bakmi di PIK. Oh, oke, siap Pak. Sherlock aja Pak, Sherlock. Sherlock ya. Siap Pak. Oke Thank Pak. you. Thank you. Mari. Thank you. Yuk, bye.